Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggota 2 orang, yaitu Rosa Salsa Saida dan saya sendiri, Fadi Angelina Raharjo, ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Pengenalan Wajah pada Sistem Absensi Sederhana menggunakan OpenCV dan algoritma CNN untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kami. Latar belakang, pengenalan wajah menjadi topik yang menarik dalam bidang pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Pengenalan wajah ini dapat diaplikasikan dalam bentuk sistem absensi karena dapat menggantikan metode tradisional menjadi metode yang lebih modern. Perancangan sistem absensi ini menggunakan OpenCV atau Open Source Computer Vision Library yang menyediakan berbagai fungsi dan algoritma yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis gambar, termasuk pengenalan wajah. Perancangan ini juga menerapkan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network karena telah diterapkan di dalam library face recognition. Di landasan teori yang pertama ada pengenalan wajah. Teknik pengenalan wajah dapat melibatkan ekstraksi fitur wajah, pemrosesan citra, dan penggunaan algoritma pembelajaran mesin. Yang kedua ada OpenCV. Dalam penelitian ini kami menggunakan OpenCV untuk mengambil gambar wajah, menghasilkan fitur-fitur wajah, dan memproses gambar wajah. Yang ketiga ada algoritma CNN. Dalam proyek ini kami akan melatih model CNN menggunakan dataset pelatihan untuk mengenali wajah individu pada sistem absensi. Yang keempat ada dataset pelatihan yang dimana kami akan membangun dataset pelatihan dengan mengambil gambar wajah individu menggunakan kamera yang terhubung dengan sistem. Lalu yang kelima, ekstraksi fitur wajah. Di proyek ini, kami menggunakan teknik pemrosesan citra dan algoritma OpenCV untuk menghasilkan fitur-fitur wajah dari gambar wajah individu. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian yang dimana tahap awal yang peneliti lakukan. Yang kedua ada mengumpulkan data, yang dimana diperlukan data gambar-gambar untuk dilatih dan diuji oleh program yang akan dibuat. Lalu yang ketiga menentukan data latih dan data testing. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan disesuaikan dengan program yang akan dibuat. Yang keempat merancang program. Setelah data tersedia, selanjutnya mulai menulis kode program absensi sederhana ini menggunakan bahasa pemrograman Python yang memuat library OpenCV dan face recognition. Lalu kemudian melakukan pelatihan atau melakukan uji coba. Setelah program dibuat, kemudian dilakukan uji coba dengan menghadap ke kamera atau dapat menggunakan gambar yang dihadapkan ke kamera. Yang terakhir melakukan testing. Hasil uji coba yang kami lakukan didokumentasikan berupa foto tangkapan layar dan penulisan sebagai bukti pembuatan dan pengembangan penelitian ke depannya. Selanjutnya ada kode program. Kode program ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rosa Salsa Saida. Padanya dipersilahkan. Pertama, kita perlu mendeklarasikan atau menuliskan library yang kita butuhkan. Yang pertama di sini ada library face recognition, kemudian ada library OpenCV-nya, lalu ada library NumPy, ada CSV, iOS, dan kemudian ada library DayTime. Untuk pengenalan wajahnya itu kita menggunakan library face recognition, kemudian OpenCV ini untuk pengolahan gambarnya, kemudian NumPy ini untuk operasi numeriknya. Lalu library CSV ini untuk menulis atau membaca file CSV yang mana kita gunakan untuk membuat file CSV, kemudian hasil dari absensinya tersebut kita simpan di file tersebut. Lalu ada library iOS, yaitu untuk berinteraksi dengan iOS perangkat kita. Lalu ada library DayTime, yaitu untuk mendeteksi tanggal dan waktu absensi. Selanjutnya di sini kita tuliskan fungsi untuk deklarasi gambarnya ya, karena gambarnya banyak maka kita buat fungsi. Di sini ada fungsinya load encodings from directory. Nah di sini
kita deklarasikan face encodings-nya sama face names-nya untuk nama dari gambar-gambar yang kita masukkan. Kemudian di sini untuk mengakses gambar-gambarnya, dan di sini format gambarnya itu ada JPG dan juga ada PNG. Nah, di fungsi ini itu kita akan membaca gambar-gambar dari direktori kita, kemudian akan menghasilkan daftar encoding wajah serta nama-nama yang sesuai dengan gambar-gambar wajah tersebut. Lalu di sini ada video capture, kemudian sama dengan cv2.video capture 0, yang mana di sini kita menggunakan library OpenCV-nya untuk membuka kamera perangkat kita. Nah, di sini yang K0 ini untuk default kamera. Nah, selanjutnya kita perlu membaca encoding wajah dan nama-nama yang sesuai dari gambar-gambar. Maka kita di sini kita jalankan dari fungsi sebelumnya load encodings from directory, kemudian directory atau nama foldernya adalah photos. Setelah itu kita akan membuat file CSV-nya dengan format di sini ada format tahun, bulan, dan juga hari absensi itu dilaksanakan. Nah, di sini kita akan membaca file CSV-nya dengan nama yang sesuai tanggal saat itu, yang mana tanggal pencatatan kehadiran mahasiswa saat itu. Selanjutnya di sini ada perulangannya, yang mana program ini akan membaca frame dari kamera. Nah, yang pertama di sini adalah format dari frame-nya tersebut, di mana kita ubah ukuran frame agar lebih kecil, kemudian kita ubah format warna gambarnya yang tadinya dari BGR yaitu blue, green, red menjadi RGB, karena face recognition library itu dia menggunakan format RGB. Nah, kemudian kita di sini ada perulangannya lagi di dalamnya untuk mengenali wajah, yang mana ketika wajahnya dikenali, kemudian akan dibandingkan encoding wajah dari frame kamera dibandingkan dengan encoding wajah yang sudah ada. Nah, lalu untuk jika wajahnya dikenali, maka nama yang akan ditampilkan di atas wajah tersebut di dalam frame. Lalu jika namanya sudah tampil di layar, maka di list nama-nama yang sudah terdaftar itu akan dihapus, jadi sisa nama-nama yang belum tampil. Lalu hasil dari nama-nama yang muncul itu akan disimpan ke dalam file CSV-nya dengan disimpan namanya, kemudian waktu kehadirannya. Baik, selanjutnya di sini adalah hasil uji cobanya. Nah, di sini saya mengujikan diri saya untuk menghadap ke kamera. Dan di sini hasilnya adalah bahwa Rosa hadir. Berarti sistem ini mengenali wajah saya. Nah, karena nama saya sudah muncul, berarti di daftar nama-nama yang sudah ada itu nama saya dihapus. Nah, seperti di bawah ini. Nah, di sini awalnya nama saya masih terdapat di dalam array. Berarti nama saya belum dinyatakan hadir. Nah, di bawahnya nama saya sudah terhapus. Berarti ini menyatakan saya sudah hadir. Selanjutnya di sini ada gambar di mana saya mengujikan foto Fadia yang diarahkan ke kamera. Nah, di sini masih terdeteksi ya. Terdeteksi kehadiran melalui perangkat lain. Mungkin ini bisa dikembangkan agar tidak bisa dideteksi atau dimanipulasi. Jadi, untuk video absensinya itu bisa dikembangkan agar hanya dapat membaca wajah asli.
Nah, di sini adalah hasil perekamannya yang mana disimpan di file CSV ya. Nah, di sini menunjukkan nama mahasiswa dan juga waktu absensinya. Di sini ada namanya, ada Fadia, kemudian ada Rosa. Di sini waktu absensinya pukul 9:51 lewat 47 detik. Nah, hasil perekaman ini menyatakan siapa saja yang hadir. Jadi di file ini hanya yang hadir saja. Yang tidak hadir ini tidak masuk ke dalam file. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi sederhana menggunakan pengenalan wajah ini masih tergolong sedikit akurat karena kurangnya data pelatihan kami. Namun begitu, untuk meningkatkan keakuratannya dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak data agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengenalan. Sekian presentasi mengenai proyek kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.